Oke, selamat pagi menjelang siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, teman ya, di kesempatan kali ini gue akan coba untuk cek price actionnya dari si PP ya. Karena udah lama nih gue nggak cek PP, dan kebetulan di live streaming gue kemarin ya, itu gue udah cek PP ya. Nanti nyampe target atau enggak, kita akan cek bareng-bareng, dan nanti kita akan coba analisa lagi bagaimana untuk perkembangan si PP ya, teman. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut untuk pembahasan ya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu ya teman, dan yang belum join di grup tele silahkan join dulu, karena di situ juga setiap harinya gue akan share informasi putar news cryptocurrency dan update-nya, jadi gue rasa kalian gak bakal ketinggalan. Dan gue juga sering kali untuk share airdrop free gratis yang bisa kalian klaim, dan ya nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Oke teman, kita akan lanjut untuk pantau market dulu. Di sini Fear and Greed Index berada di level 56, di level netral ya. Terlihat untuk Bitcoin mengalami kenaikan pesat ya, 55% dalam kurun waktu 24 jam, teman. Dan untuk Ethereum ya, ini 7% malan ya, untuk 7%. Kita lihat di sini teman ya, banyak sekali altcoin yang kepus harganya untuk saat ini ya. Jadi ini memungkinkan banyaknya indikasi bahwa faktor ketakutannya itu sudah mulai menurun ya, juga terlihat dari Fear and Greed Index ini ya. Jadi kita nggak usah kelamaan ya, kita langsung aja masuk di marketnya si PP untuk melihat price actionnya seperti apa. Nah oke teman ya, kemarin pas live itu ada yang request ya teman, ada yang request, bang tolong analisa si PP ya. Oke teman ya, jadi terlihat banget kemarin gue targetin PP itu naik ya hingga di kepala 10 sampai di 10.712 ya. Dan target tertingginya itu ada di kepala 12 ya teman. Mungkin buat teman-teman yang sering nonton live gua, pasti kalian udah tahu target-target gua ya. Dan apakah saat ini nyampe ya? Kalian lihat sendiri ya. Saat ini PP itu nyampe teman di target gua ya. Sebentar. Tuh. Malah dia tuh sempat kemarin di kepala 11 ya. Ini di tanggal 15 Oktober ya. Oh enggak kemarin ya, tadi pagi atau enggak tadi malam ya. Itu nyampe di kepala 11 dan mengalami koreksi ya, mengalami koreksi. Berarti artinya ini targetku udah nyampe semua ya. Targetku udah nyampe semua, bahwa kemarin gue bilang bahwa ini akan ada kenaikan untuk si PP ya teman. Oke. Mungkin nanti untuk live kita akan lanjut nanti siang ya. Nanti siang kita akan gas untuk live-nya. Oke, sementara ini targetku udah tercapai semua ya teman. Selamat yang udah cuan ya. Oke teman, kita akan coba untuk lihat price actionnya seperti apa untuk sekarang ya. Karena saat ini kan sudah mengindikasikan ada koreksi nih ya, mengindikasikan adanya koreksi di sini. Nah, apakah memang benar ini nanti akan memicu koreksi berikutnya atau enggak gitu ya, atau hanya akan bertahan di situ, melihat sebelumnya ketika sudah terjadi double ya top seperti ini, biasanya akan ada koreksi teman ya. Kalau kalian ada koreksi ya kalian tunggu-tunggu di kepala berapa nih, di area sekitar 0,10 ya, 0,001011 saat ini, karena masih berada di 0,0010.822 ya teman. Apakah ini nanti akan terkoreksi atau enggak ya? Memang secara alur gue udah sering banget, dan gue mungkin harus jelasin berkali-kali ke teman-teman semua bahwa alur dari tren market PP ini tuh dia sudah keluar dari tren bearish. Artinya naik turunnya sekarang dia ngebentuk tren baru ya. Dan kemarin juga udah gue sering bilang ke teman-teman semua bahwa untuk tren baru dari PP ini memungkinkan dia akan mengalami kenaikan ya, sesuai alur yang gue kasih tanda putih. Oke. Nah, di sini saat ini kan ini sudah naik nih, udah naik ya, dan saat ini sudah mulai ada indikasi akan adanya koreksi nih untuk PP. Nah, apakah mungkin ini nanti koreksi? Kalau misalkan koreksi nyampe mana gitu ya. Tapi kalau kalian tanya target gue masih di kepala 12 ya, untuk agak long ya, karena dia gue rasa akan menuju resistennya ya. Dan di sini kita akan coba cek satu persatu ya, dari beberapa indikasi yang gua pakai teman. Oke. Nah ini adalah analisa gua sebelumnya ya. Sebentar. Nah ini kita bisa lihat di sini ya. Ini
Untuk pola-pola MACD ini sebenarnya hampir mirip ya dengan Bitcoin ya, karena tadi juga gue cek Bitcoin itu sudah mulai terlihat ya untuk golden cross dari MACD-nya atau persilangan dari MACD-nya. Oke, ini sebentar nih gue hapus dulu ya. Oke. Dan ini ya, seperti ini tuh sebenarnya bisa memicu ya kenaikan lebih untuk apa namanya? Untuk PP ya, ketika memang disupport dengan demand. Ya, teman. Karena dari indikasi MACD time frame 1D ini sudah menunjukkan bahwa akan adanya kenaikan untuk si PP. Ini seperti itu ya. Dan kita akan cek KDJ. Bentar. Oke, dan dari segi KDJ-nya ini kemarin juga gue udah bilang ke teman-teman semua bahwa akan adanya kenaikan untuk si PP ya, teman. Akan adanya kenaikan untuk si PP. Tapi apakah ini memungkinkan masih bisa naik ya, masih ya. Tapi ini mendekati nanti akan adanya penurunan ya, secara tiba-tiba gitu untuk PP gitu, teman. Ya, karena dia udah ini mulai menyentuh batas atasnya juga. Tapi memang belum terkonfirmasi akan ada turun tuh, nggak ada kalau dari ini. Kalau untuk RSI-nya kita bisa melihat ya, dia keluar dari area konsolidasinya, teman. Ya sorry, ini pas kemarin ya, analisa gue kemarin ya. Dan gue rasa ini masih memungkinkan atau masih memicu akan adanya kenaikan ya untuk si PP. Gue rasa akan gini. Jangan salfok ke sini ya sebentar. Gue rasa akan seperti ini untuk pola-polanya. Jadi akan adanya kenaikan untuk PP masih besar ya. Tapi kenaikan enggaknya kita akan coba cek dari segi volume transaksinya sekarang. Apakah memungkinkan untuk sekarang itu naik? Gue rasa ini masih memungkinkan ya sebenarnya. Meskipun ini ada indikasi dia akan koreksi tipis dulu sebelum dia lanjut untuk mengalami suatu kenaikan ya. Karena kita lihat di tanggal 10 Oktober sampai 14 Oktober atau kemarin itu dominasi market tuh banyak yang ngebeli daripada ngejual. Jadi ini masih mengindikasikan antara dia bertahan ya atau koreksi tipis ya, teman. Atau enggak dia bisa mengalami suatu kenaikan ya, teman. Tapi gue rasa ini masih memungkinkan sebenarnya untuk PP itu mengalami suatu kenaikan ya. Adanya koreksi saat ini hal yang sangat wajar. Ya, dari beberapa indikator yang gue pakai memang menunjukkan bahwa ada kemungkinan PP masih bisa mengalami suatu kenaikan. Meskipun kalau kita cek ya di secara candle ini sudah menunjukkan akan adanya koreksi gitu ya, akan adanya koreksi. Tapi di sini dia lebih cenderung bertahan, teman. Benar-benar lebih cenderung bertahan ya. Karena gue lihat di sini ya dari segi saat ini gue lihat saat ini nih, sudah terbentuk penjualan tipis ya. Mudah-mudahan ini nggak memicu penjualan yang lebih besar ya. Ini ya seperti itu. Dan kalau kita lihat memang secara alur kasarnya kemarin gue bilang bahwa ini akan ada kenaikan. Jadi gue rasa untuk saat ini karena ini udah naik berapa nih ya, udah naik dari sini ya. Dari sini ke sini tuh dia udah naik sekitar 17% total. Dan kalau misalkan kita apa namanya, di harga saat ini lah, ibarat kata di harga saat ini total kenaikannya itu udah berapa? Udah 15% ya, 16%an. Artinya dengan kenaikan seperti ini ya, kalau kalian ingin masuk ya, tunggu koreksi aja nggak apa-apa. Tapi biasanya candle seperti ini itu bisa terbentuk di candle berikutnya. Dan target tetap gue nggak akan gue ubah, target gue di sini. Artinya buat teman-teman sebenarnya kalau mau masuk sekarang juga no problem ya, masuk sekarang juga nggak apa-apa. Tapi gue lebih rekomen ya ketika suatu coin or token itu sudah mengalami suatu kenaikan ya, alangkah baiknya kita menunggu terkoreksi dulu. Ya, alangkah baiknya kita menunggu koreksi dulu untuk kita bisa masuk kembali. Intinya seperti itu. Ya. Area terdekat ketika memang ini nanti akan terjadinya koreksi, ya kita bisa menunggu mungkin di sini ya. Di area sekitar 10.488. Kalau saat ini masih 10.88. Ya, itu area terdekat yang mungkin bisa kita tunggu untuk mulai cicil.
Sebenarnya sekarang tuh udah nggak no problem ya kalian bisa cicil ya, karena memang naik turunnya sekarang dia itu akan mengalami suatu kenaikan. Jadi dia masih naik turun di sini teman. Ya gue rasa akan seperti itu. Tapi overall dia akan mengalami suatu kenaikan. Kok lu bisa yakin ini overall akan mengalami suatu kenaikan? Karena gue lihat dari MACD-nya ini loh. Gue lihat dari MACD-nya ini ya. Ini bisa aja memicu kenaikan lebih lanjut ya ketika demand-nya. Jadi kita sekarang itu tinggal tunggu demand gede aja sih ya. Mungkin dia target gue tetap akan ada potensi PP itu ke kepala 12 ya. Jadi ketika ini kan tadi udah nyampe target ya, kalian bisa tipis-tipis ya, yang target-target kemarin kalian udah serok, saat ini udah nyampe target tuh. Kalian bisa TP tipis-tipis atau enggak kalian nunggu di kepala 12 ya, karena ini masih berpotensi dia di kepala 12. Artinya terserah kalian mau cicil sekarang atau mau cicil nanti nunggu koreksi ya. Tapi paling aman sih nunggu koreksi ya, teman. Paling aman seperti itu. Intinya seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja teman ya untuk price action dari si PP teman ya. Tapi kalau kita bicara long, memang saat ini PP itu sudah mulai membuat langkah-langkah track ya untuk dia itu melesat gini ya. Jadi keputusan ada di tangan teman-teman semua. Mau serok sekarang ya monggo, kalau mau nunggu koreksi ya monggo silahkan ya teman ya. Tapi secara alur dia udah keluar dari tren ya. Kalau kalian lihat secara histori dia keluar dari tren dan dia sudah mulai meranjak naik ya. Dan ini gue rasa akan juga sama ya teman. Ya naik turunnya sekarang itu ya alur dari tren up-nya gitu, karena dia udah keluar dari tren bearish-nya. Itu seperti itu ya. Jadi kalau untuk long, misalkan kalian TP di 2025, apakah saat ini worth it untuk serok? Ya worth it banget. Gue dari kemarin ya, bahkan sebelum kenaikan PP saat ini, gue udah bilang seperti itu dari teman-teman semua. Oke, jadi mungkin itu aja ya yang bisa gue informasikan di price action dari si PP. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman ya. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komennya, di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.